Heboh di tengah Paris. Barisan TNI wanita bikin haru. Tapi ada ulah mengejutkan dari negara Malaysia. Sebelum kita masuk ke kisah yang luar biasa ini, aku doakan rezeki yang berlimpah-limpah buat kamu yang sudah like dan subscribe. Dan tulis di kolom komentar dari mana asalmu supaya jadi ajang silaturahmi. Yuk, kita mulai ceritanya. Langkah kaki Sofia Lindstrom terdengar pelan menyusuri trotoar batu tua di sudut kota Paris yang ramai. Tas besar yang ia bawa diseret setengah malas. Tapi matanya tak henti memandangi gedung-gedung tinggi dan bendera negara-negara yang berkibar. Di sepanjang jalan utama, tubuhnya masih terasa kaku setelah belasan jam penerbangan dari Stockholm. Tapi semangat yang mengendap di dadanya tak bisa ditekan. Ini adalah pertama kalinya ia menginjakan kaki di ajang parade internasional sebagai peserta kehormatan dari negara sahabat. Tapi entah kenapa, dalam hati kecilnya, ia justru merasa sedang memasuki medan yang asing dan berat. Di lapangan luas depan monumen Bastille, tenda-tenda putih berdiri kokoh menampung para peserta parade militer wanita dari berbagai negara. Suara langkah baris berbaris terdengar keras menggema di antara bangunan tua dan riuh kendaraan kota. Sofia berhenti di depan tenda bertuliskan Indonesia. Di sanalah ia ditempatkan sebagai bagian dari perwakilan asing yang akan berdiri mendampingi kontingen Indonesia. Awalnya, ia menyangka ini akan menjadi pengalaman santai dan menyenangkan. Tapi, begitu melihat langsung deretan prajurit wanita Indonesia yang sedang latihan, jantungnya seperti dicekik rasa gentar. Mereka berdiri tegap seolah tertanam di tanah, dengan wajah-wajah penuh keyakinan dan tubuh-tubuh yang terlatih sempurna. Langkah mereka seirama, tidak ada satupun yang tampak ragu. Bahkan ketika komando keras menggema dari ujung lapangan, tak seorang pun terlihat goyah. Sofia hanya bisa berdiri di balik pagar, menyaksikan latihan itu sambil menggenggam tali ranselnya yang dingin. Ia membatin, bagaimana mungkin aku bisa berdiri satu barisan dengan para wanita seperti itu? Satu dua perwakilan dari negara lain tampak sibuk membenahi seragam. Beberapa dari Malaysia berkumpul tak jauh dari sana, tertawa kecil sambil mengamati barisan TNI yang tengah melakukan formasi mundur. Sofia sempat melirik ke arah mereka. Wajah-wajah itu tampak percaya diri, bahkan cenderung meremehkan. Salah satu dari mereka berseloroh lantang mengatakan bahwa penampilan mereka besok akan lebih elegan dan layak diberi gelar terbaik. Sofia tidak menanggapi, tapi hatinya semakin ragu. Setelah diberikan kamar kecil di salah satu sisi tenda, Sofia duduk termenung sambil memandang sepatu hitam yang baru saja dibersihkannya. Ia mencoba mengingat kembali instruksi-instruksi baris yang telah dia pelajari. Tapi semua itu terasa tak cukup ketika bayangan kekompakan para wanita Indonesia terus menghantui benaknya. Ia merasa kecil, seolah ia bukan bagian dari barisan yang pantas tampil di depan dunia. Padahal, dirinya sudah melewati banyak pelatihan fisik di negaranya, tapi semua itu tidak sebanding dengan apa yang dilihatnya hari ini. Seorang petugas dari panitia parade menghampirinya, memberikan jadwal resmi latihan terakhir malam ini. Sofia mengangguk, berusaha tersenyum, tapi pandangannya terpaku pada nama-nama negara yang tercetak di daftar. Indonesia ada di posisi kedua, tepat sebelum Malaysia. Ia tahu bahwa barisan mereka akan jadi sorotan. Ia juga tahu sebagai satu-satunya wanita bule yang akan ikut berdiri mendampingi TNI, semua mata bisa saja tertuju padanya. Tapi justru itulah yang membuat tubuhnya gemetar. Sore itu, Sofia memutuskan keluar tenda, berjalan pelan ke arah lapangan latihan yang perlahan mulai sepi. Matahari Paris mulai turun. Cahayanya memantul di seragam loreng prajurit Indonesia yang tergantung rapi di sisi barak.
Ia melihat seorang wanita bertubuh tegap sedang melipat bendera merah putih dengan sangat hati-hati. Dari kejauhan, wanita itu terlihat penuh wibawa. Sofia tak sadar ia melangkah mendekat hingga wanita itu menoleh dan menatap langsung ke arahnya. Wajahnya tegas, rambutnya disanggul ketat, dan di dadanya tertulis nama Kapten Ayu. Kapten Ayu, itulah pangkat dan nama lengkapnya. Ia menyapa Sofia dengan suara datar tapi bersahabat. Sofia hanya mengangguk pelan. Lidahnya terasa keluh. Tapi dalam beberapa detik saja, Ayu sudah bisa membaca kegelisahan di wajah bule muda itu. Tanpa banyak tanya, Ayu berkata bahwa di sini yang dibutuhkan bukan nama atau warna kulit, tapi niat dan keberanian untuk membawa nama negara. Kalimat itu menggema di kepala Sofia lama dan membuat matanya terasa hangat. Ketika malam turun, Sofia kembali ke ruangannya. Ia membuka koper dan mengeluarkan catatan kecil berisi aba-aba parade. Ia membaca ulang semua instruksi berulang-ulang sambil membayangkan dirinya bisa setegas dan setenang Kapten Ayu. Di luar, barisan latihan sudah dibubarkan. Tapi gema langkah kaki para prajurit itu masih terasa di pikirannya. Sofia tahu ia tidak bisa mundur meskipun datang dari negeri jauh. Ia akan berdiri bersama mereka untuk hari esok yang belum pasti, tapi begitu penting. Sofia merebahkan tubuhnya di ranjang sempit barak. Pandangannya menatap langit-langit tenda yang pucat. Di luar, suara angin dan lalu lintas Paris terdengar samar, tapi yang paling jelas di telinganya adalah degup jantungnya sendiri. Ia sadar esok pagi bukan hanya parade biasa. Esok adalah hari saat dunia menyaksikan siapa yang paling siap, siapa yang pantas disebut kuat, dan siapa yang sekadar bicara tanpa bukti. Ia menggenggam ujung selimut dan membisikkan satu kalimat pelan dalam hati. Aku harus bisa, bukan untuk diriku, tapi untuk mereka yang berdiri tegap hari ini. Pagi itu, udara Paris masih sejuk ketika Sofia melangkah keluar dari tenda. Di lapangan, suara komando sudah menggema. Barisan prajurit wanita Indonesia berdiri dalam posisi siap. Tubuh mereka seperti tak bergerak barang 1 inci. Di sisi lain lapangan, para panitia menyusun posisi peserta tamu. Sofia diberi tanda untuk berdiri di belakang barisan utama TNI wanita sebagai bagian dari pendamping kehormatan. Meski posisinya tidak di barisan inti, beban mentalnya tidak kalah berat. Ia tahu satu gerakan salah saja akan mencoreng kehormatan kontingen. Setelah sesi pengaturan barisan selesai, Sofia kembali ke tenda untuk sarapan ringan. Di sana, ia bertemu langsung dengan Kapten Ayu yang sedang menyeduh kopi saset dengan termos kecil. Ayu menyapa dengan suara datar namun tenang. Sofia membalas dengan senyum kaku. Ayu lalu mempersilakan Sofia duduk di kursi lipat kosong. Tak banyak basa-basi, Ayu langsung bertanya, apakah Sofia sudah siap untuk berdiri di bawah tatapan ribuan pasang mata? Sofia tidak menjawab. Ia hanya menunduk, menyadari pertanyaan itu lebih dalam dari sekadar basa-basi pagi. Tanpa menghakimi, Ayu mulai bercerita tentang awal mula ia bergabung dengan TNI. Ia dulu gadis dari desa kecil di Jawa Tengah, tidak punya latar belakang militer. Bahkan tak pernah bermimpi bisa sampai ke luar negeri. Tapi karena tekad dan disiplin, ia bisa berdiri di tengah kota Paris hari ini. Kalimat itu tidak disampaikan dengan bangga berlebihan. Justru dengan nada tenang yang membuat Sofia terdiam. Ia mendengarkan dengan mata yang perlahan membulat, menyadari bahwa wanita di depannya bukan hanya prajurit, tapi lambang dari keberanian yang tumbuh lewat pengorbanan. Setelah beberapa menit, Ayu bangkit dan berkata bahwa mereka harus siap. Latihan ulang sebentar lagi, tapi sebelum pergi, ia meletakkan satu kalimat yang menusuk telinga Sofia. Di sini, semua orang punya alasan untuk berdiri. Tapi hanya yang berani, yang pantas disebut bagian dari barisan.
Sofia tak menjawab, ia hanya mengangguk pelan, menatap punggung Ayu yang menjauh sambil membawa map latihan. Ada rasa yang aneh mengalir di dadanya, semacam campuran kagum dan malu. Ia merasa belum layak berdiri di sisi wanita-wanita seperti itu. Siang hari, matahari mulai terik ketika latihan ulangan dimulai. Barisan TNI wanita sudah siap di posisi. Wajah mereka serius dan fokus. Sofia bergabung di barisan tamu tepat di belakang mereka. Kali ini ia mencoba menyamakan irama langkah, mengikuti aba-aba dengan lebih saksama. Tapi beberapa kali gerakannya tetap terlambat sepersekian detik. Kapten Ayu yang berdiri di depan tidak menoleh. Tapi ia tahu pasti siapa yang meleset. Sofia merasa tubuhnya panas, bukan karena cuaca, tapi karena malu yang menyengat. Sementara itu, dari kejauhan beberapa peserta Malaysia tampak memandang latihan mereka sambil tertawa kecil. Ada yang berbisik, lalu menunjuk ke arahnya. Sofia tidak bisa mendengar jelas kata-katanya, tapi dari mimik wajah dan gelak tawa mereka, ia tahu ia sedang dijadikan bahan olok-olok. Tapi kali ini bukannya merasa kecil. Sofia justru merapatkan kaki dan menegakkan tubuhnya. Ia menarik napas panjang. Hatinya mulai terbakar oleh semacam tekad yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tahu ia tidak bisa terus menjadi titik lemah dalam barisan ini. Usai latihan, para peserta dibubarkan untuk makan siang. Sofia berjalan pelan menuju kantin tenda, berharap bisa duduk sendirian. Tapi begitu masuk, ia justru dihampiri beberapa anggota TNI wanita. Salah satu di antaranya bernama Sersan Maya, prajurit muda yang bersuara ceria. Maya menepuk bahu Sofia dengan ringan dan berkata, "Jangan terlalu tegang. Di barisan semua pernah salah. Yang penting, jangan pernah berhenti memperbaiki langkah." Makan siang itu menjadi titik balik kecil bagi Sofia. Ia mulai merasa diterima, walau belum sempurna. Mengenal nama-nama anggota TNI wanita satu persatu. Maya, Nia, Laras, dan tentunya Kapten Ayu yang tetap menjaga wibawanya, tapi tidak pernah pelit senyum. Mereka bukan sekadar rekan barisan, mereka mulai terasa seperti keluarga kecil yang dibentuk oleh satu misi besar. Sofia merasakan sesuatu yang tidak pernah ia temui dalam latihan-latihan militer di negaranya. Sebuah kedekatan yang tidak dibentuk oleh asal-usul, tapi oleh saling percaya.